Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi kita pada malam hari ini Tat, izin dulu, Tat. Saat maghrib. tentang fiil. Malam ini kita akan belajar di bab bab fiil, wazn, bina-bina yang terdapat dalam fiil. Jadi di dalam fiil, baik itu sulasi, rubai, atau khumasi, itu terdapat yang namanya istilah bina. Dalam ilmu sorof itu ada yang namanya bina. Bina itu adalah, secara simpelnya, bina itu adalah huruf-huruf dalam fiil itu, dalam lafaz itu terdiri dari huruf apa saja. Apakah ada yang huruf illat atau tidak. Pembahasan pertama mengenai huruf illat. Jadi sebelum saya jelaskan satu persatu, saya coba jelaskan secara simpelnya. Jadi dalam fiil itu ada beberapa huruf. Kalau sulasi berarti ada 3 huruf. Nah, ketika tiga huruf ini tidak ada yang huruf illat, maka itu disebut bina sohih. Kalau salah satu dari 3 huruf ini tidak ada yang berupa huruf illat itu alif, waw, dan iya, maka itu dinamakan bina mu'tal. Nanti tertinjau dari tempatnya, kalau di awal berarti misal, kalau di tengah namanya bina ajwab, kalau di akhir namanya bina nakis. Sementara kalau misal gak ada huruf illat, tapi terdapat huruf hamzah dalam fiil, maka itu masuk sohih yang mahmuz. Sohih mahmuz. Entah itu ada di depan mahmuz fa, di tengah mahmuz ain, atau di belakang mahmuz lam. Ketika sama semua hurufnya sohih, dan huruf kedua dan ketiga itu huruf yang sama, itu dinamakan bina mudha'af. Dan terakhir, kalau tidak ada huruf illat, tidak ada hamzah, dan huruf kedua dan ketiga itu tidak sama, maka itu dinamakan dengan sohih salim. Dan itu nanti yang akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Huruf waj hiya huruful illati wal maddi thumma al-laini wal ziyadati. Huruf-huruf illat itu ada tiga. Ada wawu, ada alif, dan juga ada iya. Huruf-huruf illat itu ada tiga. Wawu, alif, iya. Huruf huwai, selain dikenal dengan nama huruf illat, ini juga dikenal dengan nama huruf mad. Berarti pembahasannya di ilmu qiraatul Quran, cara baca Al-Quran, atau huruf lain istilah, atau termasuk huruf ziyadah. Sebagaimana kemarin, waisan hal tanam, di situ juga ada waw alif sama ya. Jadi waw alif iya ini itu memiliki beberapa istilah. Kalau dalam ilmu sorof itu bisa kita istilahkan ilmu huruf ilad atau huruf ziyadah atau huruf mad ataupun huruf len. Tapi untuk pembahasan malam hari ini kita akan menyebutnya waw alif iya ini sebagai huruf mad, huruf ilad. Mad, kenapa dikatakan huruf ilad? Karena bisa mengubah, ada bisa menjadi penyebab dari berubahnya suatu kalimat. Bisa itu berkurang, bertambah, atau berganti gara-gara huruf tersebut. Ma, berarti mimnya ini asli, alifnya ini huruf ilad. Lau, wawunya huruf ilad. Doribun, doroba, alifnya itu huruf ilad. Ba'a, kola, saubun, malun, baitun. Semua huruf waw, alif, iya di dalam lafaz-lafaz itu termasuk huruf ilad. Atau istilah lain huruf mad. Kapan huruf illat itu dikatakan huruf mad? Harus sukun dan harokat sebelumnya bersesuaian. Doribun. Berarti mad itu artinya kan panjang. Jadi gara-gara adanya huruf-huruf ini, maka huruf sebelumnya itu dibaca dengan harokat yang agak panjang. Doribun, siman, unu. Dengan syarat harus sesuai. Kalau fathah setelahnya alif. Kalau alif sebelumnya itu harus fathah. Kalau ya sebelumnya kasro. Kalau waw sebelumnya dhamma. Itulah disebut doribun huruf ilat. Huruf ilat menjadi huruf mad ketika sukun dan harokat sesuai. Harokat sebelumnya sesuai. Atau dinamakan huruf len, syaratnya harus sama, harus sukun, baik huruf sebelumnya itu harokatnya sesuai atau tidak. Solau itu namanya len, karena ada agak apa, bacaan yang agak belok, bengkong. Len itu artinya berbelok. Solau ziyadah doribun doroba. Seperti mana kemarin dalam pembahasan Uwaisin hal tanam, huruf-huruf ziyadah itu ada 10. Salah satunya adalah alif. Dan itu bisa berlaku ketika, sebagaimana kemarin dijelaskan, ketika ke sebelum kemasukan huruf ziyadah, lafaz-lafaz tersebut sudah bisa dipaham maknanya dan sudah lengkap huruf-hurufnya. Maka huruf waisin hal tanam itu bisa dikatakan sebagai huruf ziyadah. Contoh, ini pembahasan kenapa huruf illat itu dinamakan illat. Barusan kan sudah dijelaskan, dinamakan illat itu karena gara-gara huruf ini itu ada beberapa perubahan yang terjadi pada lafaz, baik berupa pengurangan, penambahan, ataupun penggantian, pergantian.
Contoh yang pengurangan, yaghzu. Dari fi'il madhi ghaza yaghzu. Fi'il mudhari'nya itu yaghzu. Huruf akhirnya itu waw. Waw ini huruf illat. Ketika ini berupa huruf illat, kok nanti kemasukan amil jazm, maka wawnya ini hilang. Makanya di situ ada pengurangan. Yaghzu menjadi yaghzu. Yang awalnya ada wawnya yaghzu, ketika kemasukan amil jazm, cuma menjadi yaghzu, lam yaghzu. Setidaknya wawnya dibuang. Huruf illat itu juga menyebabkan adanya penambahan pada kalimat. Contoh doroba, kemasukan alif menjadi doroba. Atau kalau kita jadikan isim fa'il doribun, itu ada penambahan. Yang awalnya 3 huruf menjadi 4 huruf. Makanya itu disebut illat, pengganggu. Atau illat itu menjadi pengganti. Qawala, kola. Asalnya qawala. Lalu diganti menjadi kola. Kemasukan huruf illat berupa alif. Apa penamaan huruf alif wawiyah itu dinamakan huruf illat? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Hmm. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Fa'iyakun biba'dihal madif tata fasamimu talan mithalan kawadok. Nah, ini kita mulai pembahasannya mengenai bina. Bina dalam fi'il itu terbagi beberapa bina. Ada yang namanya bina sohi, ada yang mu'tal. Kalau sohi itu tidak ada huruf illat, kalau mu'tal itu ada huruf illat. Fi'il bina mu'tal adalah setiap fi'il, baik itu madi atau mudhari, yang fa fi'ilnya berupa salah satu huruf illat. Waw, alif, iya. Jika berupa waw, maka disebut bina mu'tal wawi. Contohnya wadoha. Jika berupa iya, maka disebut bina fi'il bina mu'tal ya'i seperti yasaro. Meskipun dalam huruf illat itu ada 3 waw alif iya, tapi prakteknya yang ada di dalam lafaz-lafaz itu cuma waw dan iya yang masuk menjadi kalimat. Sementara alif ini nggak ada namanya mu'tal alif. Yang ada itu mu'tal waw atau mu'tal iya. Kalau di depan beda, nanti ya pembahasannya setelah ini. Jadi kalau ada huruf illatnya waw, berarti mu'tal waw. Kalau huruf illatnya iya, berarti mu'tal ya. Dan ini umum, baik ada di depan, tengah atau belakang itu penyebutannya sama, global mu'tal waw atau mu'tal iya. Baru nanti ketika apa istilahnya berbeda ketika dikhususkan. Contoh, wa nikisun kul karoza ini tutim bihi wa in bijaufihi wa fa'ulim. Yang tadi kita terangkan bahwa kalau salah satu hurufnya itu disebut mu'tal, nah ini masih dibagi 3. Mu'tal ini dibagi menjadi 3. Tergantung di mana letak dari huruf illatnya. Yang pertama, bina misal. Kalau huruf illatnya itu ada di depan, maka disebut misal. Wado'a yasaro. Kembali lagi, kalau huruf illatnya waw berarti misal wawi. Kalau yasaro karena berupa iya, maka disebut misal yai. Kemudian ada namanya bina ajwaf. Bina ajwaf itu ketika huruf illatnya ada di tengah, meninjau lafaz asalnya. Contoh kola. Kola ini kan huruf di tengahnya adalah alif. Tapi ini bukan dikatakan ajwaf alif. Karena kola ini merupakan pergantian dari lafaz qawala. Maka kola ini ajwaf wawi. Contoh lain ba'a ajwaf ya'i karena asalnya adalah ba ya'a. Ini kalau ada di tengah. Kalau ada di belakang namanya nakis. Baik itu nakis wawi atau ya'i. Ghaza asalnya ghazawa
Baka asalnya bakaya. Ya ini kalau huruf ilat. Jadi huruf ilat itu fiil yang terdapat huruf ilat itu namanya bina mu'tal. Kalau di depan namanya misal, kalau di tengah namanya ajwab, sementara kalau di akhir itu namanya nakis. Berikutnya, nah ini contoh kitab dari Amsilatul Tasrif. Ini dari tasrif ya. Hmm, Nanti ini setelah selesai. Kalau tidak ada huruf ilnya, kalau huruf illatnya itu ada dua, wabila fi fin diktirarin samiin ainun lahu minha kala min tastabin. Bina lam makrun ain dan lam fiilnya berupa huruf illat. Kalau ada fiil yang huruf illatnya itu ada dua, kalau ada dua, maka itu disebut lafif. Ada lafif makrun, ada lafif mafruk. Bedanya kalau lafif makrun itu ain dan lam fiilnya yang berupa huruf illat. Huruf kedua dan ketiganya berupa huruf illat. Contohnya, qawiya, waw dan iyanya ini huruf illat. Huruf kedua dan ketiga, maka disebut lafif makrun. Qawiya, syawa, itu dikatakan lafif makrun. Lah, kalau misal yang huruf illat itu adalah huruf pertama dan ketiga ya prakteknya ada seperti waqo dan wafa itu namanya lafif mafruk. Kalau kedua dan ketiga makrun, kalau ketiga dan pertama mafruk. Kenapa dinamakan mafruk? Karena antara dua huruf illat itu berpisah. Mafruk sendiri kan artinya berpisah. Sementara makrun bergandengan. Tuh lafif. Kemudian ada namanya mudha'af. Wadhim limis laina ya zaidu fufa ka kuffa kul wasammihil mudha'afah. Kalau huruf ain dan lam fiilnya, huruf kedua dan ketiga terdiri dari dua huruf yang sama, misal madada, dannya dua sama-sama hidup madada, maka konsekuensinya harus didogomkan. Jadi huruf yang pertama disukunkan, lalu diidghamkan, digabung dengan huruf kedua dan diganti tasdid menjadi madda. Itu namanya bina mudha'af. Mudha'af ini juga bagian dari sahih. Contoh lain syadada menjadi syadda atau di dalam nadom kuffa, kafafa menjadi kaffa. Itu namanya bina mudha'af. Ketika ada dua huruf yang sama di nomor dua dan huruf ketiganya sama. Itu mudha'af. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Baik itu pertanyaan Mbak Beni atau yang pertemuan sebelumnya nggak apa-apa. Kalau paham Ustaz, Allah. Bisa dikeraskan? Ada pertanyaan? Hmm, kalau nggak ada, kita lanjut. Mahmus. Bina mahmus itu berarti salah satu dari hurufnya itu berupa hamzah. Berupa hamzah. Kalau berada di depan berarti namanya mahmus fa. Contoh afala. Kalau ada di tengah mahmus ain. Sa'ala. Kalau di akhir mahmus lam. Contohnya qoro'a. Itu bina mahmus. Sementara fi'il yang tidak berupa huruf ilat, hamzah serta ain dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sejenis, maka disebut bina sahih. Daraba, fataha, wafaro.
Jadi kalau kita simpulkan, dalam bina itu ada dua. Ada yang berupa yang tidak terdapat huruf sahih, itu bina. Tidak terdapat huruf illat itu namanya bina sahih. Yang kedua, bina yang terdapat huruf illat namanya bina mu'tal. Untuk mu'tal sendiri ini terbagi menjadi tiga. Kalau huruf illatnya itu ada di depan namanya misal, yang kedua kalau ada di tengah namanya ajwab, dan terakhir kalau berada di akhir namanya bina nakis. Dan dari masing-masing ini juga terbagi jadi dua, antara wawi dan ya'i. Jadi kalau misal wawi ada misal ya'i. Kalau ada di tengah hurufnya waw berarti ajwaf wawi, atau kalau iya ajwaf ya'i. Begitu juga dengan bina nakis. Ada nakis wawi ketika huruf akhirnya berupa waw seperti roza, atau nakis ya'i ketika huruf akhirnya berupa iya. Dan kemudian untuk yang tadi yang bina tidak ada huruf illat itu namanya bina sahih. Bina sahih ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kalau terdapat hamzah namanya bina mahmus. Mahmus ini terbagi lagi ada mahmus fa ketika hamzahnya ada di awal, mahmus ain hamzahnya ada di tengah, dan mahmus lam hamzahnya ada di akhir. Itu namanya mahmus. Kemudian selain mahmus bina sahih ini juga ada namanya bina mudha'af. Kapan mudha'af? Ketika huruf kedua dan ketiga berupa huruf yang sama. Contoh madda. Asalnya madada, karena dua hurufnya sama, maka harus digabung, didengungkan menjadi madda. Dan yang terakhir pembagian dari bina sohi adalah sohi, sohi salim. Ketika tidak ada huruf illat, tidak berupa hamzah, dan ain dan lam fi'ilnya bukan huruf yang sama. Terus, oh ada yang terlewat tadi. Di ilat, di huruf ilat itu ada istilah lafif mafruk dan makrun. Kalau lafif mafruk, huruf ilatnya ada dua dan terpisah, ada di awal dan di akhir. Kalau makrun, huruf ilatnya dua berada di huruf ketiga dan kedua bersamaan. Itu pembahasan huruf ilat untuk malam hari ini. Selesai materi malam hari ini. Kita coba lihat ya di kitabnya Amsilat Tasrif. Mungkin teman-teman udah familiar dengan kitab ini. Ini kita lihat contoh pertama. Sohih di pertama. Sohih itu ada fa'ala yaqulu, fa'ala. Tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang sama. Itu namanya sohih salim. Nasoro juga sohih. Kemudian yang ketiga, madda. Nah, ini baru bina mudho'af karena ada tasdidnya di situ madda. Berarti ada dua huruf yang sama yang kemudian diidghamkan. Makanya dibaca madda. Lalu ajwaf yang keempat, huruf yang keempat, bina yang keempat, ajwaf wawi. Berarti kalau ajwaf, huruf illatnya itu ada di tengah. Wawi berarti huruf illatnya berupa waw. Contoh, sona. Lah, mana wawunya? Kok alif? Nah, itu asalnya adalah sowana. Kok bisa tahu itu asalnya adalah sowana? Itu bisa dilihat dari fi'il mudhari'nya. Yasunu. Andaikan itu yasinu, berarti asalnya soyana. Kemudian ada lafaz ghaza. Ghaza, huruf illatnya ada di belakang, berarti disebut nakis, dan berupa waw, maka disebut nakis wawi. Ghaza yaghzu. Berarti lafaz alif itu asalnya waw. Ghazawa. Kemudian di bawahnya ada mahmus fa. Kalau diingat-ingat lagi, mahmus itu berarti
oh, terdapat oh, hamzah dan fa berarti berada di depan. Amala mulu amalan seperti itu. Kemudian contoh di bawah fa'ala sahih, doroba sahih, farro. Farro itu mudhaf karena di situ ada ro yang bertasdid. Berarti ada dua huruf yang sama yang kemudian didhomkan. Farro. Kemudian ada contoh wa'ada, misal. Misal berarti huruf ilatnya ada di depan. Misal wawi berupa waw, wa'ada. Misalnya i huruf ilat di depan dan berupa iya. Ya saro. Kemudian yang berikutnya ada saro, yasiru, huruf ilatnya ada di tengah, tapi berupa iya, berarti disebut ajwab yai. Kemudian ada lafaz saro, nakis, yai, saro, yasri. Yang di bawah itu ada contoh lafif mafruq, huruf ilatnya dua dan bisa waqo, yaqi. Huruf ilatnya dua dan sambung di bawahnya lagi. Lafif makrun. Syawa. Yashwi. Waw dan ya. Ini untuk pembahasan malam ini. Ada yang ditanyakan? Materinya udah habis untuk malam ini. Waktunya masih banyak. Ada Saya tanya pertanyaan? Ustaz, Ya silakan. setiap tadi huruf ilat itu apakah di makna itu nanti juga berbeda, ada pengaruhnya atau gimana dalam pemaknaan? Bisa diulang? Itu kan tadi fiil-fiil yang apa namanya ada huruf ilatnya ya, itu nanti dalam pemaknaan itu ada bedanya nggak Ustaz dengan huruf sohe, dengan yang sohe? Oh, oh ya. Apakah Untuk pemaknaan itu gak ada bedanya dengan huruf sahih. Karena penamaan ini cuma berdasarkan kepada bentuk hurufnya saja. Apa ada huruf ilatnya atau tidak, seperti itu. Untuk maknanya tetap, tergantung lafadznya masing-masing. Ada pertanyaan lain? Ustaz kalau Kalau apa Ya, kemarin itu kan tadi ada yang nanya Rifai ya, kalau di chat saya mumpung ingat, saya coba jawab sekarang. Untuk Rifai itu kan berarti ada alif. Alifnya itu adalah huruf ilat atau ziyadah. Asalnya rofa'a, kemudian kemudian apa? Asalnya rofa'a, kemudian di situ ditambahin terdapat alif. huruf alif rifai. Nah, berarti alifnya ini ziyadah. Kok bisa kita tahu? Karena rofa'a sendiri itu sudah bisa dipaham. Berarti dalam contoh namanya yang ditanyakan rifai itu alifnya ziyadah seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bisa dipaham ribai? tanya Ustaz, Ustaz, paham. Ada pertanyaan lagi? Ustaz tanya Ustaz, apakah ada fiil itu semuanya huruf ilat itu kira-kira ada nggak Ustaz? Bagaimana? Apakah ada kalimat yang semua itu huruf ilat semua itu kira-kira ada nggak Ustaz? Itu kan tadi kan salah satu di depan, belakang, tengah. Itu kalau semua huruf Oh, ilat itu berarti ada tiga nggak ya. Ustaz? Iya. Kalau tiga-tiganya huruf illat itu tidak tidak ada. Kenapa saya bisa mengatakan begini? Meskipun saya nggak pernah buka-buka kamus awal akhir ya, atau saya bukan orang Arab asli. Kenapa saya bisa mengatakan tidak ada huruf illat tiga-tiga jadi fiil? Karena ulama sorof sendiri tidak menjelaskannya. Cuma yang dijelaskan itu lafif mafruk sama lafif makrun. Maksimal itu ada dua. Dan itu pun ketika lafif mafruk makrun
itu antara huruf kedua dan ketiga atau pertama dan ketiga. Dan saya belum pernah nemu contoh yang huruf ilatnya itu ada di pertama dan kedua. Bukan berarti gak ada ya. Kalau yang ketiga, tiga huruf bersemua huruf ilat, itu saya yakin nggak ada karena nggak ada keterangannya. Seperti itu. Kalau berupa fiil ya. Dan rata-rata fiil itu tiga huruf kan memang. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, sebenarnya ini waktunya masih kurang setengah jam. Tapi kalau karena udah gak ada yang nanya, jadi saya sebelum saya akhiri, saya minta apa kerelaan dari teman-teman ini kan masih tinggal setengah jam. Sementara materinya selesai. Dan juga apa ya, kemarin itu waktu pelajaran apa Imriti, itu saya keliru baca jadwalnya. Harusnya itu pembahasan badal satu hari, kemudian naat satu hari, atau satu hari. Saya kira itu dijadikan satu. Jadi itu udah saya jadikan satu. Jadi mungkin besok saya perinci lagi satu-satu itu ya, antara badal, atau taukid dan bayan itu saya berikan contoh yang banyak nanti. Ya bisa lebih. Dan karena ini masih pertama kali, jadi saya itu kurang apa? Kurang tahu di mana kekurangan dari kursus ini apa kurang materinya yang terlalu sedikit, kadang gitu. Ustadz, kalau boleh usul Ustadz, Iya silakan. sesekali nanti di apa ada praktek Ustadz, artinya nanti Ustadz ada kitab apa nanti praktek untuk apa? Mungkin Ustadz memberikan pertanyaan nanti kita kita yang jawab ini apa gitu. Ini nanti Oh untuk ya siap-siap. Saya juga ya kepikiran begitu. Mungkin nanti bisa untuk besok. Besok saya akan coba ke apa? Ke Badal itu kan ya. Kemarin kan udah kelewat. Harusnya dijadikan 4 hari kok. Sama saya dikebut sehari. Yang pembahasan Badal, Taukid atau itu. Besok mungkin saya 3 hari lebihnya ini kita coba lagi nanti diperdalam ke contoh-contoh. Baik itu sekalian nanti di apanya? Di imritinya atau di maksudnya. Nanti saya coba carikan contoh-contohnya. Sekalian pertanyaan-pertanyaannya. Atau mungkin nanti saya juga apa ya, ini minta persetujuan dan nanti saya buat polling lah di grup. Gimana enaknya apa ada tugas kah atau gimana kah? Karena yang saya lihat untuk kampung kita kuning ini sementara masih nggak ada instruksi ke saya untuk ngasih tugas kepada peserta. Pokoknya disampaikan, lalu direkam, diupload YouTube. Sementara begitu prosedurnya. Belum ada instruksi untuk buat soalan atau buat pertanyaan di grup. Mungkin nanti saya mau usulkan itu ke Ustaz, ke pengurusnya, biar nanti ada prakteknya. Karena biar kalau belajar sekali, satu kali belajar, setelah itu kita tinggal, kayaknya akan mudah lupa. ya Ustadz betul. Ya, nanti saya coba usulkan ke Ustadz Khairul. Dan untuk beberapa hari untuk hari kebelakangnya ini nanti akan saya coba ke praktek-prakteknya juga. Jadi biar waktu yang lama ini nggak terbuang sia-sia. Ya Setuju mungkin ya? Ustadz tadi Kenapa? usul saya tadi saya tadi usulnya kan nanti mungkin Ustadz pilihkan kitab apa ya nanti biar di sisi lain kita nih dapat ilmunya juga selain dari Nahwu Shorof. Mungkin ada kitab yang Oh ya. nanti kita bahas atau hadis apa atau tafsir apa itu nanti kita paling tidak kita dapat ilmu itu nggak cuma nanti Nahwu Shorofnya saja. Oh iya, ya. Ntar coba saya cari yang kitab Ya, apa yang cocok kiranya.
Tapi kalau untuk misal pegangan praktek, kalau Fathul Qorib itu bisa dijadikan praktek. Tapi kalau satu-satu disuruh bawa atau sambil pegang, agak kesulitan. Menurut saya lebih enak kalau saya tampilkan sendiri di layar presentasinya nanti. Ntar saya Iya capture, Ustaz. biar nanti bisa praktek. Kemudian nanti lebih interaktif. Jadi ada tanya, ada jawabnya juga. Iya Ustaz. Ya, mungkin ada lagi usulan. Izin Ustaz. Ya, Eh, Mohon maaf Ustaz, kemarin kan apakah sudah dipelajari tentang tamyiz, hal dan semacamnya Ustaz? Kemarin saya periksa di grup kita itu ada beberapa materi yang sudah di-share tapi belum dijelaskan atau ada yang sudah dijelaskan tapi materinya belum di-share di grup Ustaz. oh iya. Kemarin itu yang saya share, PPT yang saya share itu PPT yang saya terima dari apa? Dari lembaga dari Kampung Kita Kuning. Ternyata setelah saya pelajari, kok agak berantakan susunannya dan saya edit-edit sendiri. Mungkin nanti di sambil kalau biasanya saya ngeditnya tuh cuma per hari, misal nanti malam belebab ini, saya paginya itu saya baca-baca, takut ada yang kurang. Jadi yang mungkin teman-teman perhatikan, apa yang saya tampilkan di presentasi itu beda dengan PPT yang di-share di grup. Karena memang ada beberapa perombakan, baik itu bahasanya atau contohnya. Dan nanti saya juga akan share juga apa yang sudah saya edit ini. Untuk materi apa yang belum di-share ya? Oh itu, jurnal pelajarannya juga belum di-share ya. Nanti saya coba share juga. Kalau ada usulan di grup itu, apa? Kayaknya grupnya itu privat kan ya, maksudnya cuma admin. Itu bisa antum langsung chat ke saya di pribadi. Atau ada permasalahan di kitab, entah itu berkaitan dengan pelajaran yang kita bahas sekarang atau di luarnya, itu antum jangan sungkan-sungkan buat bertanya. Insya Allah kalau saya bisa, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya carikan jawabannya. Siap Ustaz. Siap, siap. Iya Ustaz. Hmm. Ya, jadi untuk malam ini kita cukupkan sampai sini ya. Nanti filenya Baik akan Ustaz. kami share di YouTube untuk pengulangan. Sekian dari Siap Ustaz. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Nah,